Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali ke channel saya. Puasa ini saya kembali menjumpai rekan-rekan subscriber saya, non-subscriber saya, dan siapa saja yang menyaksikan video saya ini, saya ucapkan terima kasih. Tutorial kita kali ini adalah cara memperbaiki error driver verified DMA violation di Windows 10. Ini adalah jenis blue screen. Apakah kamu sedang mengalami salah satu jenis blue screen ini, yakni driver verified DMA violation? Error ini utamanya disebabkan oleh driver yang sudah tua ataupun driver yang rusak. Mau tahu cara mengatasinya? Without further ado, let's get tutorial started. Penyebab lain daripada selain driver yang sudah rusak, juga biasanya ini mengenai SSD kalian ya, yang mungkin sudah korup, kalian nggak pernah memperbaikinya, atau bisa juga disebabkan oleh BIOS kalian. Sebelum saya lanjut, saya minta buat teman-teman yang baru nonton video saya, please subscribe, bantu saya mengembangkan channel saya. Jangan lupa nyalakan icon bell-nya agar kamu tidak ketinggalan dengan notifikasi ketika saya mengeluarkan video yang terbaru. Beri saya like kalau kamu like, dislike saja nanti kalau tidak suka. Mari kita masuk kepada cara yang pertama. Cara yang pertama tentu saja kamu harus update driver kamu. Driver yang saya sarankan untuk diupdate itu tentu saja adalah graphic card atau kartu grafik. Tetapi bukan hanya kartu grafis ya, yang lainnya juga bisa network adapternya, bisa juga Bluetooth-nya dan lain sebagainya. Caranya gimana? Tentu saja kalian masuk ke device manager. Ini device manager ya. Jadi di device manager ini kamu lihat ya, atau kamu carilah, oke, ini misalnya ini ya, display adapter, inilah kartu grafik. Jadi kamu update drivernya. Caranya kalau memang kamu nggak punya driver yang sudah kamu update, jadi kamu update driver. Kalau kamu terhubung dengan internet, maka kamu pilih yang ini, search automatically for drivers. Kalau kamu sudah download duluan, maka kamu cari yang ini. Oke, jadi kamu browse aja di mana tempatnya. Jadi misalnya ya, kita ambil yang inilah. Anggap saja kamu belum mendownloadnya, maka kita search for drivers automatically. Alhamdulillah ya, the best drivers for your device already installed. Jadi saya selalu update itu. Karena saya tahu betul bahwa salah satu penyebab daripada blue screen itu adalah karena kita punya graphic card itu sudah tua dan kita nggak pernah mengupdate-nya. Oke, kita close. Setelah kamu update, sekarang giliran untuk mengecek daripada sistem kamu. Jadi yang kedua itu adalah jalankan SFC scan. Caranya gimana? Tentu saja kamu masuk CMD. Jangan lupa ya, kamu harus run as administrator. Jalankan sebagai administrator. Di sini kamu tuliskan SFC spasi garis miring scan. Now, kamu enter. Kamu tunggu sampai selesai ya. Ini waktunya, sekali lagi, waktunya ini cukup lama, berkisar 20-40 menit, tergantung daripada prosesor kamu. Berapa besar RAM kamu, dan juga tergantung berapa parah sistem kamu. Ini sudah saya lakukan lebih daripada 100 kali ya, terutama ketika saya memberikan tutorial. Oke, jadi biarkan dia sampai 100%. Setelah itu lihat hasilnya. Karena saya ini masih akan pakai, saya tutup aja dulu. Kalian jangan lupa selesaikan sampai 100% dan lihat hasilnya. Ketika kalian selesai menjalankan SFC scan, kemudian kalian lanjut kepada cara yang ketiga, yakni jalankan DISM scan. Jadi yang ketiga itu adalah jalankan DISM scan. Gimana caranya? Sama dengan yang tadi, kalian masuk ke CMD, juga sama run as administrator. Di sini akan ada 3 tahap yang kalian harus lakukan ya. Tahap yang pertama itu adalah men-scan kesehatannya, yang kedua mengecek kesehatannya, dan yang ketiga adalah kalau terjadi kesalahan, tetap kalian harus lakukan 3 tahap itu ya. Yakni restore health, memulihkan kesehatannya. Jadi caranya gimana? Supaya cepat saya akan kopikan saja. Oke, jadi yang pertama itu adalah DISM online, clean up image, lalu check health. Jadi kesehatannya dicek ya. Kamu enter, ini waktunya sebentar kok, nggak sampai 2 detik ini. Oke, itu udah selesai ya. Kamu bisa lihat di sini, no component store corruption detected. Jadi tidak ada yang rusak ya. Setelah ini, kalian masuk kepada tahap yang kedua. Tahap yang kedua itu, kalau pertama ini kita check health, sekarang kita ganti menjadi scan health-nya. Ini scan. Oke, saya ulangi ya. DISM online clean image, lalu scan health.
Jadi kesehatannya di scan. Kalau ini butuh waktu sekitar 10-20 detik. Oke, tergantung seberapa parah, tergantung prosesor kalian, tergantung RAM kalian juga. Kemudian tahap selanjutnya, tahap yang ketiga ya, ini restore health-nya. Jadi memulihkan kesehatan daripada image-nya ya. Caranya gimana? Sama juga di ISM online scan clean up image. Nah, di sini kalian ganti menjadi restore. Oke, jadi dipulihkan kesehatannya ya. Di yang pertama itu check health, yang kedua scan health, dan yang ketiga adalah restore health. Oke, biarkan sampai selesai. Secara keseluruhan itu semuanya kurang lebih daripada untuk yang terakhir ini 20-40 menit. Jadi kalian tunggu kurang lebih ya 60 menit lah secara keseluruhan. Oke, jadi itu ya. Untuk kalian ketahui ya, saya punya tutorial khusus mengenai di ISM juga yang tadi SFC scan. Saya akan berikan nanti thumbnailnya ya. Kalian bisa juga cari di playlist saya yang berjudul Black Screen dan Blue Screen. Sebelum saya lanjut ke cara yang ketiga, tutorial ini adalah atas permintaan daripada salah satu subscriber saya. Sorry, saya lupa tadi. Untung saya ingat sekarang. Yang bernama Ratnasari. Dia seorang wanita ya. Jadi ini pertanyaan. Ini komentar daripada Mbak Ratnasari. Pertanyaan itu seperti ini. Bang, kalau code driver verified DMA violation pada Asus Windows 10 gimana ya? Soalnya udah lihat YouTube tetap gak bisa. Oke, jadi kalau kalian mengalami sama yang dialami oleh Mbak atau Ibu atau Nona Ratnasari ini dengan error driver verified DMA violation, mudah-mudahan kalian bisa mengatasinya, kalau bisa memperbaikinya setelah nonton video ini. Sekarang mari kita lanjut kepada cara keempat. Setelah kalian melakukan update driver, SFC scan, di ISM scan, lalu lanjutkan kepada cek hardware yang rusak. Oke, jadi kamu cek hardware yang rusak. Kalau kamu punya PC, itu gampang ya. Tinggal kamu buka saja, kemudian kamu cek apakah ada kipasnya kah, atau RAM-nya yang rusak, atau kabel-kabelnya itu tidak loose, longgar dan lain sebagainya. Jadi kamu cek hardware kamu lah. Jadi itu cara yang keempat, cek hardware-nya. Setelah kamu cek, ini juga wajib ya. Kita kemudian masuk pada cara yang kelima. Ya nih, kalau kalian menggunakan SSD ya, tidak semua orang menggunakan SSD. Saya menggunakan SSD juga menggunakan hard disk. Coba kamu lakukan yang namanya firmware update. Jadi kamu update firmware-nya, tapi ingat tidak semua SSD itu memiliki firmware update. Jadi kalau kamu tidak punya nggak perlu lah. Oke, lupakan saja yang cara yang kelima ini. Tapi kalau ada, misalnya seperti ya, Samsung Evo itu biasanya ada untuk firmware update-nya. Lanjut kepada cara yang keenam. Cara yang keenam itu adalah kamu harus update BIOS kamu. Ya, ini juga salah satu penyebab daripada blue screen yang ini ya. Driver verified DMA violation, ini salah satunya adalah BIOS. Jadi biasanya BIOS yang sudah usang itu menyebabkan driver verified DMA violation error di Windows 10. Saya ingatkan kepada teman-teman ya, update BIOS itu penting. Cuman kalian harus hati-hati. Jadi betul-betul kalian kunjungi produsen daripada laptop, PC ataupun komputer kalian. Baca catatannya, baca manualnya baik-baik. Jangan sampai kalian mengalami yang namanya break. Jadi kalau break itu berarti, jadi ketika kamu flash, terjadi kerusakan, maka laptop ataupun komputer kamu itu tidak bisa lagi dipakai. Kecuali ya kalau kamu pergi ke service center produsen laptop kamu. Jadi sekali lagi saya ingatkan, hati-hati. Sekarang kita maju kepada cara yang ketujuh, yakni coba ya setelah itu kamu jalankan yang namanya hardware troubleshooter. Gimana caranya? Kita masuk kepada setting. Saya langsung masuk aja ke shortcutnya ya. Di setting ini teman-teman masuk kepada update dan security. Kemudian teman-teman menuju troubleshoot ini. Troubleshoot itu bahasa Indonesia penyelesaian masalah. Nah di sini kalian tidak melihatkan apa-apa ya. Jadi kalian masuk ke yang terakhir ini additional troubleshooters. Jadi penyelesaian masalah tambahan. Kamu cek kira-kira yang mana yang menjadi masalah. Ya, apakah itu printernya, apakah itu Bluetooth-nya, apakah itu adapternya, networknya, keyboardnya, powernya, dan lain-lain sebagainya. Jadi kamu cek kira-kira yang menyebabkan, yang bermasalah itu yang mana. Lalu kamu jalankan troubleshooters.
Jadi itu cara yang ketujuh ya. Sekarang mari kita lanjut kepada cara yang kedelapan. Kalau semuanya ya kalian sudah jalankan tujuh-tujuhnya, tetapi ternyata kalian juga masih mengalami yang namanya error driver verified DMA violation, maka giliran kalian untuk menuju ke cara yang kedelapan, yakni jalankan sistem restore. Tapi saya perlu ingatkan kepada teman-teman ya, saya takut kalau kalian tidak punya sistem restore. Kenapa? Saya selalu ingatkan, ini sudah beratus-ratus kali saya bilang bahwa sistem restore itu defaultnya bawaannya adalah dimatikan. Caranya gimana? Kita lihat aja sini ya. Jadi tuliskan saja di sini restore point ini ya. Ini sudah ada. Boleh yang ini, boleh juga yang ini. Kita ambil create restore point. Di sini saya kasih lihat dulu ya. Ini create restore point. Kita lihat configure dulu. Bawaan daripada sistem restore itu adalah disable, dimatikan. Makanya saya bilang tadi ya, saya nggak yakin kalau kalian memiliki sistem restore. Oke, jadi jangan lupa ya, kalian please nyalakan, on-kan, aktifkan yang namanya sistem restore ini. Oke, jadi sekarang misalnya ya, kita kembali ke sistem restore. Nah, ini ada recommended, jadi langsung saja kalau memang kalian mengalami dan kalian punya ya. Ini langsung recommended saja. Tapi kalau recommended nggak bisa, kalian masuk kepada yang ini. Coba kita lihat ada berapa saya punya sistem restore. Kalian bisa lihat sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 sistem restore saya. Oke, waktunya berdekatan semuanya ya. Tanggal 13, 1, 2, 3, 4, ada 4. Tanggal 14 hari ini, itu ada 2 sistem restore saya. Oke, jadi sekali lagi sebelum saya tutup, ini sistem restore. Sistem restore ini probably your great savior ya. Mungkin ini adalah penolong kamu yang paling besar ketika kamu mengalami masalah. Jadi please nyalakan ini. 8 cara sudah saya berikan. Ternyata di sistem restore juga kalian nggak punya. Terpaksa kita masuk kepada cara yang terakhir ya, cara yang ke-9, cara yang pamungkas mungkin. Kalian harus jalankan reset Windows 10. Jadi kalau kalian nggak mau menginstall ulang, terpaksa kalian harus reset Windows 10 kalian. Caranya gimana? Jadi untuk melakukan yang namanya reset Windows 10 itu caranya kalian masuk setting ya, Windows logo I, kemudian kalian masuk update and security, kemudian kalian masuk kepada recovery yang ini. Nah, kemudian kalian bisa lihat sini ya, recovery, di bawahnya itu ada bacaan reset this PC. Kita get started ya, saya kasih lihat aja caranya. Saya sarankan kalian pilih yang pertama, jangan yang kedua. Yang pertama itu adalah keep my file. Jadi remove apps and setting but keeps your personal file. Jadi dia akan menghapus semua aplikasi dan settingan yang pernah kalian buat, tetapi akan menyimpan kalian punya file pribadi. Kalau yang kedua, remove everything, dia akan menghapus segalanya. Remove personal file, aplikasi, setting, dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi, saya cuma mengingatkan bahwa ini lebih baik kalian lakukan daripada install ulang. Kenapa? Ini lebih cepat. Kisarannya itu 20 sampai ya 40 menit lah paling lama. Bisa juga sih sampai 1 jam bisa. Tapi kalau kalian install ulang itu waktunya lebih lama. Terus yang kedua, jangan sampai kalian kehilangan daripada kalian punya activations Windows 10 kalian. Kalau ini nggak perlu kalian aktifkan lagi karena kalian sudah memiliki key sebelumnya, kalian sudah punya kunci sebelumnya. Itu cara yang terakhir, cara yang ke-9, reset Windows 10 kamu. Saya kira itu aja ya, 9 cara mengatasi yang namanya error driver verified DMA violation di Windows 10. Ini adalah jenis blue screen yang termasuk agak sedikit berat ya, karena dia menyangkut lebih banyak daripada hardware. Bisa berupa kalian punya driver, bisa juga kalian punya hard disk, kalian juga bisa berupa BIOS kalian. Sebelum saya tutup, buat kamu yang baru nonton video saya, jangan lupa subscribe, nyalakan icon belnya agar kamu tidak ketinggalan dengan notifikasi ketika saya melakukan video yang terbaru. Beri saya like kalau kamu like, jangan lupa kalau memang tidak suka, beri juga saya like. Sebelum saya tutup, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga kalian dapat menjalankan puasa ini sampai selesai tuntas, sampai akhirnya kalian menuju kepada Idul Fitri. Finally, thank you for watching folks. Thank you for watching friends. Peace. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.